Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kudu Sopan. Kali ini saya akan mereview dan unboxing sebuah power tools dari Magtek. Kita. Nah, untuk unboxingnya kita lihat video sebelumnya. Cordless DF331DWY. Kita buka apa saja yang kita dapatkan. Satu buah mesin bor, dua buah baterai ukurannya 12 volt, lalu satu charger. Untuk charger bisa kita lihat inputnya 220 volt hingga 240 volt, 33 watt, 50 hingga 60 Hz. Terus outputnya kita lihat dari 10,8 volt hingga 12 volt maksimal. Dan ini harusnya 2 ampere, jadi sangat cepat ya. Saya ngecas ini dari 0 sampai full tidak lebih dari 15 menit. Untuk kelengkapan surat-suratnya seperti biasa, ada buku garansi resmi 2 tahun dari Makita, lalu buku petunjuk. Untuk soal harga kita bisa lihat di nota. Dulu saya beli tahun 2018 harga 999.000 di perkakasku.com. Oke, thanks ya perkakasku.com. Setelah kita lihat tadi unboxing dari video tersebut, saya membeli power tools ini dari Makita itu sekitar November 2018. Saya membeli power tools ini. Kita akan mereview bagaimana kelemahan, kekurangan dan kelebihan dari power tools obeng baterai dari Makita. Ini tipenya DF331DWE. Kapasitas besinya itu 10 mili, dan kalau digunakan untuk kapasitas bor kayu itu sampai 21 mm. Cuman lubang ini diameternya hanya cukup untuk bor 10 mm. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, saya menyukai desain, ini tergantung selera. Saya percaya bahwa durabilitas atau kemampuan atau daya tahan dari merek ini itu sudah tidak diragukan lagi. Yang kedua adalah saya menyukai ini karena baterai alat ini bisa kompatibel dengan cordless impact drill tipe TD11DWE, sehingga bisa saling tukar baterai ketika kehabisan. Yang ketiga, kelebihan yang saya sukai dari ini adalah saya memilih untuk yang 12 volt. Artinya apa? 12 volt. Secara teori, Ini berarti sesuai dengan kapasitas ataupun aki, kapasitas sebuah aki motor, aki mobil itu sama-sama 12 volt. Jadi kemungkinan saya bisa menggunakan ini ketika baterai habis di jalan, bisa menggunakan aki mobil atau aki motor. Kelebihan keempatnya adalah menurut saya itu kemudahan dalam hal tidak perlu lagi membawa kabel, tidak perlu lagi listrik. Kita misalnya saat di kebun ataupun di daerah yang memang benar nggak ada listrik, selama kita baterai masih ada, masih full, 2 baterai ini cukup untuk pekerjaan yang kita lakukan. Tapi tidak tentu juga ya, kalau misalnya pekerjaannya berat dan lama ya juga tetap habis dan tetap harus dicas. Kita diberi beberapa pilihan kecepatan. Yang pertama kecepatannya ada satu ada dua. Kecepatan 1 ini pelan, cuman torsinya gede. Kalau yang 2 ini sangat cepat. Selain kecepatan, kita juga ada tombol bolak-balik reverse ya. Jadi kita bisa ke kanan atau ke kiri. Sini ada tombol. Kalau kita yang kanan ditekan, kita akan mengencangkan. Kita yang tombol kiri ditekan, ini akan mengendorkan. Kita tekan, pegang kepala bornya, buka. Ini apa lagi ya?
set kita sangat nyaman karena ini karet, jadi nggak terlalu lepas. Dan juga di sini ada cantelan, jadi ketika kita mau ke atas gunting ataupun tempat ketinggian, kita bisa menggunakan sabuk tukang gitu, cantel ini, ataupun kita bisa langsung seperti itu. Karena ada cantelannya, karena ada cantelannya ini ya. Sekarang kita akan mengetes bor ini, kemampuannya sehebat apa. Oke, kita bisa lihat ya. Kita akan menggunakan dua mata bor yang berbeda. Mata bor satu kalau nggak salah 2,5 mm dan 4 mm. Kita akan coba di kayu. Kita diberi fasilitas seperti gambar bor. Nah, itu yang kita gunakan untuk mengebor kayu maupun ke besi. Kalau dioper atau diubah ke dalam torsi yang ada nomornya gitu, kita akan kesulitan karena terpentok oleh newton meternya, oleh torsinya. Kita coba yang 2,5 mili dulu. Kita bor pada kayu 4,5 cm tebalnya. Dan sepertinya tidak ada masalah, masih lancar. Kita coba yang 4 mili. Oke, masih lancar juga, sama, tidak bermasalah. Itu merupakan salah satu kelemahan, nanti kita jelaskan. Oke, bisa bor. Saran mengebor dengan menggunakan cordless drill ini, yaitu kita harus ngebor secara bertahap. Misalkan kita akan ngebor 8 mili, maka kita bor terlebih dahulu dari ukuran bor paling kecil yang kita punya. Misalkan kita dari 2 langsung ke 3, terus ke 4, 5, 6, 7, baru ke 8 mili. Itu lebih mudah untuk ngebor daripada kita langsung ngebor 8 mili. Kemungkinan itu tidak akan sanggup untuk bor baterai ini gitu. Sekarang kita coba tes untuk menyekrup. Kita gunakan skrup drywall yang panjangnya 3,5 cm. Kita akan coba setel di torsi paling besar, yaitu di kecepatan 18. Kita coba untuk tidak mengebor terlebih dahulu. Ini totalnya ada 77 skrup sepanjang 3,5 cm yang tertanam pada kayu setebal 4,5 mili. Kemungkinannya ini akan lebih bisa banyak lagi karena baterai masih bisa jalan. Saya prediksi bisa satu kali balikan, yaitu 70 tambah 70 berarti 140-an skrup sepanjang 3,5 cm. Sepertinya masih sanggup ini mesin dari keadaan baterai full. Ada satu lagi, yaitu tadi udah keuntungan, kelebihan. Kita sekarang jelaskan soal kelemahan dari bor baterai. Kelemahan yang paling krusial, hampir di semua bor baterai mengalaminya, yaitu slip, bukan slip coupling. Ini slip.
Jadi slip itu keadaan ketika bor tetap berjalan, namun si mata bor ini dia diam, tidak ikut berputar. Jadi sistem pengunciannya itu lemah. Berbeda dengan bor-bor konvensional atau bor-bor listrik. Bor listrik kita diberikan kunci manual seperti ini. Sistem penguncian yang manual seperti ini, kita mendapatkan kunci manual itu untuk terjadinya slip bor dengan mata bornya itu nol, hampir tidak ada. Ini tergantung dengan kita mengencangkan mata bor dan juga kondisi si kepala bor ini, cup ini. Kalau misalnya kepala bor ini atau cup ini sudah haus, walaupun kita kencangkan emang kadang suka tetap slip gitu ya. Tapi kalau misalnya masalah dengan bor baterai yang digunakan, mau semua merek, nggak cuma merek ini aja, mau merek yang mahal ataupun yang murah sekalipun, dengan sistem penguncian yang hanya menggunakan tangga seperti ini, itu kemungkinan slipnya lebih besar. Dan saya sering mengalami. Contohnya di sini, ini terdapat baret-baret halus ya di mata bor ini. Di mata bor ini terdapat baret-baret halus. Itu terjadi karena si mata bor ini tidak berputar, sedangkan mesin bor selalu berputar, terus berputar gitu. Jadi ininya berdiam ketika kita gunakan untuk pekerjaan yang berat, kayak misalnya barusan menggunakan plat besi yang lebih dari 5 mili seperti ini, kadang itu bisa terjadi slip. Makanya untuk obeng baterai seperti ini kita sarankan untuk tidak diperuntukkan untuk pekerjaan yang berat. Kalau misalnya pekerjaan berat, ngebor plat besi yang berapa senti gitu ya, nggak mili lagi berapa senti, terus kayu keras dan tebal, kita tidak menyarankan untuk menggunakan obeng baterai, bor baterai ini kita tidak menyarankan. Kita tetap menyarankan bor listrik, walaupun itu bor listrik yang cuma 10 mili, menurut saya sudah cukup. Jadi kesimpulannya, menurut saya untuk merek Makita yang saya gunakan ini cukup bagus, cukup memuaskan untuk saya ya. Untuk saya pribadi ini cukup memuaskan, dan rencananya emang saya akan beli lagi yang tipe impact-nya, yang impact ini. Jadi yang impact dengan spesifikasi bisa menggunakan baterai yang sama. Jadi kalau misalnya saya membeli yang impact yang ED110 DWYE itu sekitar 1 juta lebih. Kalau saya membeli itu, jadi saya mempunyai 4 buah baterai cadangan, 2 dipakai, 2 cadangan, mantap kan? Jadi ini kita gunakan untuk ngebor, dan yang satu lagi kita gunakan untuk mencekruk. Jadi pekerjaan bisa lebih cepat. Oke, cukup sekian review unboxing singkat tentang cordless drill yang saya gunakan dari merek Makita. Jangan lupa like dan subscribe channel ini di channel Ulu Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.